Perkenalkan, nama saya Dilma Resa Adela dengan NIM 2005143432. Saya sekarang berada di SD Negeri 91 Palembang, tepatnya di Jalan Telaga 14 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Perkenalkan, nama saya Dilma Resa Adela dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara terkait pengalaman, tugas serta tantangan yang Ibu hadapi sebagai guru sekolah dasar. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas pembelajaran dan juga menambah pemahaman saya tentang dunia pendidikan di tingkat dasar. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Oke, bersedia. Oke, baiklah. Pertama, apa tantangan terbesar Ibu hadapi dalam mengajar siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda? Nah, tantangan tadi kan saya jadi belajarkan tadi dengan belajar siswa itu benar tantangannya itu, dan karena setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda, Ibu biasanya menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Metode pembelajaran apa yang paling sulit diterapkan dan mengapa? Oke, metode berdiferensiasi ini pertamanya sulit. Nah, karena Ibu harus mengelompokkan terlebih dahulu, melakukan asesmen terlebih dahulu, kemudian baru Ibu akan kelompokkan siswa-siswa itu menurut kemampuannya masing-masing. Ada yang punya kemampuan tinggi, sedang, ada juga yang sulit banget. Nah, dari setiap kelompok itu tadi, Ibu pasti akan bagi anak-anak itu yang punya kecakapan untuk visualnya, siapa auditory dan kemudian kinestetik. Nah, kemampuan anak itu kan beda-beda, ada tadi ya, auditory, visual dan kinestetik. Nah, nantinya anak-anak ini sesuaikan aja dengan kemampuannya. Biasanya Ibu menyiapkan soalnya itu berbeda-beda tergantung kemampuan anak, jadi tidak sama. Bagaimana peran orang tua dan lingkungan rumah dalam mempengaruhi belajar siswa? Oke, perannya itu sangat penting. Orang tua dengan kolaborasi bersama dengan guru sekolah itu sangat penting. Kenapa? Karena peran orang tua itu lebih banyak dibandingkan guru yang di sekolah. Jadi kalau nanti Ibu punya harapan itu agar orang tua itu lebih dekat lagi kepada anaknya. Kenapa? Karena anak itu biasanya lebih nurut itu dengan mamanya. Tapi kadang-kadang juga ada yang berbeda. Jadi kita bisa mulai dibutuhkan yang pembelajaran Bagaimana Ibu mengelola kelas apabila siswa ada yang bertengkar atau saling berantem? Oke, tentunya di sekolah itu sudah ada satgas anti-bullying ya. Nah, kali juga ada mata kesiswaan. Untuk pertama kali misalkan itu perkelahian ataupun saling menolak itu ada di kelas, Ibu akan selesaikan. Kalau bisa selesai, diselesaikan di kelas itulah. Nah, tapi kalau tidak selesai, Ibu biasanya langsung ke wakaf kesiswaan. Kalau tidak selesai, kemudian ke kepala sekolah. Soalnya kenapa deh? Kalau anak-anak SD itu kan cenderung orang tuanya, kalau anaknya berantem itu sudah, tapi nanti lanjut sama orang tuanya. Jadi, nah itulah. Pertama pasti anak itu Ibu kasih motivasi sebelum belajar agar tidak saling menangis, saling olok-olok, saling bertengkar. Nah, kemudian Ibu juga ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas mereka akan membuat dengan sendirinya, kemudian akan kita kelompokkan. Jadi anak-anak itu akan dengan sendirinya
dia akan melakukan suatu tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia melaksanakan itu dengan hati dia, bukan karena suruhan ibu, karena dia sudah membuat kesepakatan itu. Bagaimana ibu mengatur waktu agar semua materi bisa tersampaikan dengan baik? Oke, karena kan kalau guru itu sudah pasti harus ada program, ada tugas tahunan, kemudian analisis materi pelajaran, pemetaan materi. Nah dari pemetaan itulah guru bisa menganalisis, misalkan berarti ini selesai selama berapa hari, selama berapa hari atau berapa minggu berapa pertemuan. Nah, sebelumnya itu setiap awal tahun Kamis Dewan Guru itu biasanya ada rapat kecil untuk menyelesaikan itu. Nah jadinya identik. Bagaimana ibu menjaga motivasi dan semangat belajar siswa? Jadi tadi setiap awal pembelajaran untuk membangkitkan semangat siswa itu ibu pasti akan membawa suatu objek yang membuat dia bertanya-tanya, oh ibu bawa apa ya, ibu mau melakukan apa. Nah ibu pasti akan membuat suatu pertanyaan yang menggiring opini mereka untuk pembelajaran apa. Nah nantinya dia akan tahu sendiri, oh misalkan nih ibu waktu itu bawa balon sama aqua. Nah ibu ini buat apa bawa balon sama aqua? Nah coba salah satu anak ibu panggil, coba bernapas. Nah, oh napas bu, ini dalamnya ada uapnya. Nah hari ini materi yang akan kita ajarkan tentang diafragma. Jadi keinginan siswa itu, rasa ingin tahunya itu lebih tinggi ya. Jadi seorang guru itu harus pintar-pintar untuk membangkitkan semangat siswa. Menurut ibu, apakah fasilitas dan sumber belajar di sekolah sudah mencukupi? Sangat mencukupi. Kalau SD ini sangat mencukupi. Nah, proyektor kami punya 4, TV smartboard ini ada 2, dan kami juga sudah berikan pelatihan. Insya Allah semua fasilitas yang ada di sekolah ini sudah mencukupi. Menurut ibu, apa saja faktor yang membuat proses pembelajaran tidak sesuai rencana? Nih dari Bapak, menurut ibu yang tidak. Apa pertanyaannya tadi? Faktor yang membuat proses pembelajaran tidak sesuai rencana. Kata ibu, banyak libur, kemudian banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Kegiatan seminar-seminar itu biasanya kan dilakukan oleh guru-guru, kemudian menghambat pembelajaran. Jadi ada beberapa pembelajaran yang tidak terselesaikan. Itulah yang Apa yang ibu lakukan ketika ada siswa yang kemampuan belajarnya berbeda dengan siswa lain? itu tadi ya, kemampuan siswa itu pasti beda dan nggak mungkin sama. Jadi itu tadi kelompokkan dari siswa yang punya kemampuan tinggi, sedang, sampai kurang. Nah, tadi itu biasanya anak yang punya kemampuan kurang tadi biasanya di akhir sekolah ya, pembelajaran selesai itu ibu akan bimbingan eksklusif sama dia. Pertanyaan terakhir, apa solusi terbaik untuk mengatasi tantangan dalam mengelola pembelajaran di SD? Solusinya ulang dulu pertanyaannya apa? Apa solusi terbaik untuk mengatasi tantangan dalam mengelola pembelajaran? Tantangannya guru itu harus fleksibel, kemudian guru itu harus mampu membaca keadaan dan disiplin. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasan yang telah Ibu berikan. Semua informasi yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Ibu selalu diberi